Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi hasil diskusi kami, yaitu pengaturan staffing atau seleksi untuk tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Di sini saya Firly Melinda Putri dengan NIM 200301032 dan rekan saya Indah Fitriawati dengan NIM 200301053. Baik, kita mulai dari definisi staffing dan seleksi. Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Hal ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu institusi. Proses seleksi dimulai dari penerimaan lamaran dan berakhir dengan keputusan terhadap lamaran tersebut. Seleksi dilaksanakan tidak saja untuk penerimaan karyawan baru saja, akan tetapi seleksi ini dapat pula dilakukan untuk pengembangan dan penerimaan karena adanya peluang jabatan. Untuk memperoleh atau mendapatkan peluang jabatan tersebut perlu dilakukannya seleksi, sehingga dapat diperoleh pegawai yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan proses staffing adalah kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang berupa penempatan sumber daya manusia pada unit organisasi yang sesuai dengan karakteristik pekerjaannya. Staffing tentunya dilakukan setelah proses seleksi selesai, dilakukan dengan baik dan benar. Tujuan dilakukannya proses seleksi meliputi 1. Menjamin perusahaan memiliki pekerjaan untuk suatu pekerjaan. Yang kedua, mengevaluasi dalam penempatan pelamar sesuai minat. Yang ketiga, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. Yang keempat, memperlakukan karyawan tanpa diskriminasi. Tujuan dilakukannya proses staffing meliputi, yang pertama, terwujudnya sinergitas pekerja sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Yang kedua, memudahkan pekerja dengan keahlian pada bidang masing-masing menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yang ketiga, terbentuknya mekanisme kerja yang kooperatif, efektif, dan terpadu. Yang keempat, mendorong pekerja untuk memberikan daya guna dan hasil guna yang maksimal bagi organisasi. Strategi proses seleksi. Campbell, Dunant, Lawler-Wake 1970 membahas ada 6 strategi seleksi atau strategi peramalan yang didasarkan pada penggunaan dari metode mekanikal atau klinikal dalam mengumpulkan dan mengolah data. Strategi proses seleksi meliputi 1. Interpretasi profil. Data dikumpulkan mekanikal dan diolah secara klinikal. Kemudian yang kedua, statistikal murni. Data dikumpulkan dan diolah secara mekanikal. Suatu contoh dari strategi ini ialah penggunaan dari informasi biografikal dan skor-skor tes dalam suatu persamaan regresi ganda untuk meramalkan prestasi kerja manajerial. Yang ketiga, klinikal murni. Pengumpulan dan pengolahan data berlangsung secara klinikal. Yang keempat, penghargaan perilaku atau behavior rating. Pengumpulan data dilakukan secara klinikal, sedangkan pengolahannya dilakukan secara mekanikal. Yang kelima, gabungan klinikal. Pengumpulan data dilakukan secara mekanikal dan klinikal, sedangkan pengolahannya dilakukan secara klinikal. Yang terakhir, gabungan mekanikal. Data dikumpulkan secara mekanikal, sedangkan pengolahan data dilakukan secara mekanikal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Indah Fitriawati. Langkah-langkah dalam proses seleksi dan staffing. Langkah-langkah proses seleksi yaitu seleksi surat lamaran, pengisian blanko lamaran, pemeriksaan referensi, wawancara pendahuluan, tes penerimaan, tes psikologis, tes kesehatan, wawancara akhir dengan atasan langsung, memutuskan diterima atau ditolak. Proses staffing, perencanaan sumber daya manusia, penarikan, seleksi pengenalan dan orientasi, latihan dan pengembangan, penilaian pelaksanaan kerja, pemberian jasa dan penghargaan, serta perencanaan dan pengembangan karir. Next. Manfaat dilakukannya proses seleksi dan staffing.
Manfaat proses seleksi. Yang pertama, mendapatkan karyawan yang tepat. Tentunya, semua perusahaan menginginkan calon karyawan yang memiliki kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan. Artinya, setiap calon karyawan yang akan menempati posisi tertentu harus memiliki kemampuan tertentu pula, termasuk juga kemampuan soft skill. Contoh, misal lowongan yang tersedia adalah HRD. Tentu karyawan yang dibutuhkan adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi, ekonomi, atau hukum. Yang kedua, menempatkan karyawan pada pekerjaan yang tetap, di mana perusahaan mencari calon karyawan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan yang tersedia. Artinya, perusahaan akan lebih selektif dalam mencari dan menerima kandidat sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang ketiga, menjadi bahan evaluasi. Sebagaimana salah satu tujuan dari seleksi karyawan yaitu mengevaluasi dan memperkerjakan dan menempatkan karyawan sesuai dengan minat. Artinya, setiap sistem seleksi ini juga bisa dilakukan sebagai alat ukur dalam melakukan evaluasi kerja, khususnya dalam tujuan pemindahan karyawan, promosi, dan demosi untuk menempati posisi yang tersedia. Yang keempat, mengurangi tingkat turnover. Ada banyak hal yang menjadi pemicu meningkatnya turnover. Bisa dari kepuasan kerja yang kurang maksimal, pun juga bisa karena kesalahan sistem seleksi dalam proses rekrutmen. Sebagaimana tersebut dijelaskan bahwa sistem seleksi ini bertujuan untuk mendapatkan kandidat yang tepat. Next. Manfaat proses staffing. Yang pertama, membantu organisasi dalam menjalankan fungsi organisasi secara efisien, sehingga kualifikasi staf yang direkrut dapat dipastikan berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, staffing berkontribusi secara langsung dengan produktivitas organisasi. Melalui seleksi yang tepat, maka organisasi tersebut akan mendapatkan staf yang berkualitas dan meningkatkan produktivitas organisasi. Yang ketiga, dengan adanya staffing, adanya pelatihan bagi staf yang baru, maka akan terjadi pelatihan bagi staf yang baru dan hal ini membuat staf merasa yakin bahwa dengan bergabung dengan organisasi tersebut akan memperbaiki dirinya. Yang keempat, menjaga keharmonisan organisasi. Staffing juga bermanfaat untuk menjaga keharmonisan organisasi. Melalui proses staffing yang tepat, maka staf bukan hanya direkrut dan diterima sebagai pengurus organisasi, namun dapat membantu staf dalam memperoleh promosi. Dengan peraturan organisasi yang jelas, maka dapat tercipta keharmonisan berupa hasil kerja yang efektif dan kepuasan staf karena pemberian penghargaan tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.